Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan membahas penataan dan deskripsi arsip. Kita awali dengan membahas finding aids atau alat temu balik arsip. Finding aids ini ada beragam jenis seperti daftar arsip, uren indeks, get arsip, ya, dan naskah sumber. Ini tentu berbeda dengan di perpustakaan. Alat bantu temu kembalinya disebut dengan katalog, tapi kalau di lembaga kearsipan itu bisa beragam. Finding it ini berarti deskripsi yang biasanya terdiri dari informasi kontekstual dan struktural tentang sumber daya arsip. Ini menjelaskan single level atau item level. Ini juga berarti informasi tentang koleksi seperti akuisisi dan pemrosesan, asal-usul, termasuk sejarah administrasi atau catatan geografi, ruang lingkup koleksi seperti ukuran, subjek, media, organisasi dan penataan, inventaris, dan folder. Beberapa contoh dari finding aid, dari pusat gate, subindex, thematic gate, dan information leaflet. Ini kita bisa lihat beberapa contoh dari finding aids. Nah, ini contoh dari arsip, ya. Kemudian ada orang deskripsi arsip. Kemudian ada ini adalah contoh gen arsip dan apa namanya naskah sumber. Nah, bedanya finding aids ini untuk guide maupun ini dia lihat ini adalah contoh dari naskah sumber arsip perjuangan perempuan Indonesia dan beberapa eh, arsipnya kita bisa lihat. Nah, ini ada informasi silsilah bagian Ajang Kartini, kemudian riwayat, ya, foto-foto dan surat-surat. Jadi selain dijadikan alat temu balik arsip, naskah sumber ini juga merupakan arsip itu sendiri. Jadi finding aids ini juga mewakili informasi dari sebuah arsip, bisa menggantikan arsip itu sendiri. Nah, untuk lengkapnya Anda bisa juga lihat di layanan arsip statis yang ada di Arsip Nasional. Di sana ada beberapa contoh finding aids termasuk finding aids JIKN, ya. Kalau Anda pernah mendengar istilah online public access catalog atau OPAC, maka di dalam lembaga arsipan ada namanya online finding aids yang menawarkan koleksi atau khasanah arsip statis yang aksesnya buka term, ya. Ini ada sejarah Nusantara, ini salah satu bentuk dari online finding aids, ya. Untuk JIKN nanti kita akan bahas di dalam deskripsi begitu, ya. Oke, kembali lagi ke materi. Jadi sudah jelas apa itu finding aids, ya. Nah, kita balik ke penataan. Jadi eh, penataan atau arrangement dan deskripsi atau description ini menjadi salah satu core atau inti dalam pengolahan arsip statis, ya. Jadi kalau dalam pengolahan arsip statis, arrangement dan description ini menjadi roh begitu. Nah, apa itu penataan, ya? Jadi penataan ini adalah proses pengorganisasian bahan dengan memperhatikan provenance atau asal-usul dan aturan aslinya atau original order untuk melindungi konteks dan untuk mencapai kendali fisik atau intelektual atau physical or intellectual control atas bahan tersebut. Ini juga dapat berarti pengorganisasian dan pengurutan item dalam koleksi. Nah, secara lengkap, merupakan dokumen menjadi unit-unit yang bermakna dan unit tersebut dalam hubungan yang bermakna satu sama lain. Nah, ini berarti penataan secara sederhana. Jadi ketika arsip itu sudah di posisi dan terima, maka langkah selanjutnya adalah didistribusikan, Nah, dalam penataan ini tentu memperhatikan apa namanya eh, asal usul, ya, kemudian dan aturan aslinya nanti akan kita bahas.
Nah, gambar di sini adalah contoh ya, penataan ya ini by provenance atau diurutkan, dijajarkan sesuai dengan pencipta arsip atau kreatornya. Di sini ada Crew Mechanic Institute memiliki fungsi bisnis, ya, rel kereta apian, dan ada subfond, konsil, kemudian subfond ini bisa berarti departemen, ini series ya, ada minutes ya, reportnya, volume, kemudian ada item sheet for tahun 19, juga bisa arrangement by fungsinya. Ini ada juice dot uh, ini berdasarkan fungsinya. Nah, ini adalah penataan berdasarkan provenance, original order, dan lain-lain. Kita bahas dari penataan by provenance. Ini arsip dikelola oleh pembuatnya kreator sehubungan dengan kegiatan yang menghidupkannya. Jadi ini didata menggunakan prinsip provenance ya atau asal usul supaya apa namanya terpelihara ya arsip nilai pembuktiannya. Kemudian dijajarkan berdasarkan prinsip original order atau aturan aslinya. Ini eh, arsip ini disimpan ya dengan urutan yang sama seperti saat masih digunakan. Jadi kalau arsip yang datang itu berupa paket ya berarti arsipnya tidak dipisah, jadi tetap apa adanya. Kemudian penataan by function ini tidak selalu ya penataan itu berdasarkan provenance maupun standar yang penataan juga bisa sesuai fungsi, wilayah geografis, urutan waktu atau lainnya. Mengidentifikasi arsip memiliki fungsi atau kegiatan yang sama terlepas dari tempat pembuatannya atau media fisiknya ya. Kemudian penataan by series ini berarti uh, original order dari seri berkas menjadi lebih penting daripada provenance lembaga pembuatnya. Berikutnya arrangement by format. Ini secara umum bukan ide yang bagus. Ini contoh adalah kantor arsip nasional yang menyusun arsip berdasarkan format seperti surat surat kuno, tapi ini tetap bisa. Gitu. Kemudian arrangement sesuai dengan personal paper, jadi mengelompokkannya berdasarkan unsur-usul dan keutuhan dokumen, kemudian aktivitas individu terkait peran yang berbeda dalam kapasitas resmi atau pribadi berdasarkan genre, jenis bahan, secara kronologis, dan alfabetis. Kemudian juga bisa dengan classification, ya. Arsip tidak dapat diklasifikasikan seperti buku karena bersifat kumpulan atau agregat, bukan sebagai item tunggal atau single item. Ya. Arsip tetap bisa diklasifikasikan umum jika berisi subkelompok dan rangkaian bahan yang serupa. Contohnya arsip yang diserahkan oleh perusahaan gas ya karena memiliki klasifikasi yang serupa. Berikutnya, apa itu archival description atau deskripsi? Jadi deskripsi ini eh, dalam konteks perpustakaan mirip katalogisasi. Deskripsi dalam konteks lembaga arsipan ini berarti sekumpulan data yang dibuat untuk mengidentifikasi dan merepresentasikan sumber daya arsip atau komponennya. Ini juga berarti proses menangkap dan merepresentasikan isi dan konteks koleksi finding aids ya. Deskripsi ya ini menghasilkan apa yang disebut dengan finding aids. Deskripsi ketika membuat deskripsi Anda membutuhkan sebuah pedoman ya. Ada beberapa pedoman deskripsi dalam konteks komunitas internasional yang dipakai adalah keluaran ACA atau General International Standard Archival Description atau ISG. ISG ini diperbarui ya supaya ramah terkait dengan digital diperbarui menjadi RIC atau Record in Context. Ini sama juga keluaran Asia. Nah, di beberapa negara pedoman deskripsi ini sudah di apa namanya dikembangkan ya dalam nasional misalkan ada di Kanada ada RAD Rule for Archival Description, di Amerika ada di ACS Description Archive Content Standard,
di Inggris ada Manual of Archival Description ya. Nah, kalau di dalam konteks lembaga lain seperti perpustakaan menggunakan ASR2 atau Anglo-American versi 2 dan versi 3-nya untuk yang lingkungan digital ada RDA, Resource and Description Access. Nah, Anda bisa lihat ini adalah beberapa gambar terkait dengan pedoman standar untuk deskripsi. Kenapa penting standar deskripsi ini? Supaya yang direpresentasikan arsipnya bisa seragam dan konsisten. Nah, kita bahas dari pedoman deskripsi arsip atau SG ini menjadi semacam guide atau kitab bagi para arsiparis untuk mendeskripsikan arsip. Ini diperkenalkan oleh ICA, Komite Arsip Internasional. Tahun 94 ada 26 elemen yang diperlukan untuk deskripsi arsip dan hanya 6 bidang wajib atau mandatori ya di tingkat koleksi seperti kode referensi, judul, nama penyusutan, tanggal pembuatan, durasi deskripsi, dan tingkat deskripsi. Kalau kita bandingkan dengan apa namanya standar deskripsi lain, misalkan di apa namanya di Perpus yang wajib ada 8 daerah ya SPD misalkan itu di Kasipan ada 6 bidang. Nah, ini adalah beberapa elemen deskripsi ya, ada 26 elemen dari pernyataan identitas. Jadi ada 7 di sini pernyataan identitas, area konteks, area konten dan struktur, area condition of access, area dan deskripsi kontrol area. Nah, itu. Nah, nanti Anda bisa lihat di pedoman deskripsi IZG. Kemudian di dalam deskripsikan arsip, kita tadi sudah melihat berapa jenis finding aids yang bentuknya adalah apa namanya fisik maupun digital. Nah, representasi online finding aids dalam konteks digital atau ditemukan di web direpresentasikan dengan metadata encode EAD ya, Encoded Description. Ini standar XML untuk bentuk pencarian arsip finding aids yang dikelola ya bekerja sama dengan Library of Congress. Anda bisa lihat di sini pemetaan antara SG dengan EAD text ya. Jadi di sini Anda bisa lihat reference code, XML, unity, repository code, misalkan title, date of creation, unit date, dan seterusnya. Ini personal. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, jadi ICG ini di apa namanya bersama dengan representasi XML-nya serupa dengan di Perpus misalkan ASR2 ya representasinya MARC ya Indomark dalam adopsi Indonesia MODS maupun Dublin Core begitu MAD-nya. Di lembaga Perpus dia lebih fleksibel karena ada beberapa metadata. Lalu di Kaspan ada EAD. Nah, bagaimana pendeskripsian arsip pada aplikasi pengolahan arsip secara elektronik? Ini kita bisa lihat dari aplikasi Atom atau Akseri. Aplikasi ini keluaran dari ICA ya, untuk mengolah arsip dinamis interaktif. Anda bisa melihat demo aplikasi ini di akses ke memori atau Anda bisa akses di. Nah, ini adalah contoh hasil di online finding aids ya. Ini adalah rapat kemerdekaan pada tahun 5 ya. Ini tampak ya Soekarno sedang menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada bagian identitas, ada kode referensi, judul, tanggal, tingkatan deskripsi, jumlah media. Ini itemnya ya, misalnya atau urutan penataannya ya, font, kemudian ada series file item begitu. Nah, ini adalah indexing dan authority standard ya. Standar untuk ini mengendalikan bahasa yang digunakan dalam pembuatan dan penggunaan titik akses dalam indeks atau sebagai kata kunci sehingga konsisten atau tidak ambigu. Contohnya adalah UK Archivus menawarkan istilah yang unik untuk mewakili subjek.
UCAT ini meningkatkan akses terhadap arsip, bahkan setiap pengguna arsip dapat melakukan pencarian subjek secara efektif dalam jaringan arsip nasional. Demikian pertemuan kita hari ini. Anda dapat membaca beberapa referensi berikut sebagai pengayaan. Terima kasih.